yaitu kopling. Ini utamanya adalah kopling tetap. Nanti ada kopling tidak tetap itu mungkin elemen mesin 2 ya. Nah, kopling tetap itu kopling yang dipakai di pabrik-pabrik biasanya ya. Jadi tetap nyantol terus dia. Tidak bisa dilepas. Dilepas kalau berhenti, baru dilepas. Itu ya. Itu kopling tetap. Nah, hitungannya gimana kopling tetap? Ya, seperti yang sudah-sudah itu, kuncinya di sini yaitu poros. Ya, porosnya nanti porosnya itu sebagai pedoman utama untuk ukuran yang lainnya. Karena ini sudah standar. Jadi nanti kalau kamu mau pakai kopling flank misalkan, beli aja di pasaran, langsung sudah ada. Biasanya di pasaran banyak, di toko bangunan nggak ada ya, biasanya toko besi ya. Untuk as berapa atau untuk poros berapa, itu biasanya itu. Ya, jadi untuk poros as berapa, nah itu nanti akan menjadi pedoman. Untuk lainnya pakai baut berapa dan sebagainya. Ya, kita lihat koplingnya. Ini ada beberapa macam-macam ya, kopling kaku, terus kopling luas, kopling universal. Nah, kita lihat di sini ini jenis-jenis kopling tetap. Kopling kaku itu ada kopling bus, kopling flank kaku, flank tempa dan sebagainya. Ada kopling rantai. Nah, mungkin nanti melihat antara satu dan satunya pakai gigi, ada gigi lah di sini pakai rantai, itu bisa juga. Ya, kita lihat gambaran koplingnya. Nah, ini kopling bus ini kalau kita lihat ini, jadi yang kamu rencanakan kemarin sudah bisa untuk membuat ini poros dihitung. Setelah itu pasaknya dihitung. Ini pasak ini separuh sini, separuh sini. Tapi hitungan pasaknya ya sepanjang L-nya itu ya. Jadi di sini berupa selubung itu atau apa itu ya, ada alur pasaknya. Yang diporos dari alur pasak ini tinggal menguncikan saja di sini. Pasaknya ditancapkan sini, ke sini tancapkan sini, sudah jadi kopling ini. Jadi poros penggerak ke pasak, pasak teruskan kopling, kopling terus ke pasak, pasak ke poros gitu. Ya. Nah, ini yang kopling flank kaku yang biasa ya, yang banyak sekali kalau beli di luar ada. Jadi flank itu maksudnya ini pipi ya, blindes pipi kanan, pipi kiri itu ya. Nah, di sini ya tetap pakai pasak, makanya pasak itu harus dihitung benar itu tadi ya, pasak. Terus pasak ini. Bedanya dengan bus, kalau bus ini untuk kecil ya. Ini untuk yang kuat, besar kuat, itu pakai ini. Kenapa kaku? Karena ini harus center benar asnya. Kalau nggak center, jebol, nanti bisa jebol. Pantalannya yang jebol ya. Jadi nanti kita menghitung bautnya. Pertama kali ya tetap aja menghitung poros. Makanya poros kemarin harus benar-benar bisa semua menghitung. Kalau menghitung poros salah sudah, seterusnya sampai ke belakang salah terus. Gitu. Di poros sudah, pasak kemarin sudah bisa, ya. Kemudian ngitung baut. Nah, baut kemarin yang sudah tinggal
Ini potongan saja ini. Jadi istilahnya apa namanya? Seperti digeser, digunting. Nah, nanti pakai tegangan geser. Ini juga sama ini seperti ini. Nah, kalau ini kopling ban luas, ini karet. Ini saya pernah buat penggerak untuk menarik troli berapa ton ya, 100 ton kalau nggak salah ya. Ya, 100 ton. Troli di internet Gresik. Itu saya yang desain dan membuat dulu ya, tahun berapa lupa, 90 berapa itu. Itu koplingnya ya saya buat dari ini. Kopling karet ini masih ada lenturan sedikit-sedikit. Karena kalau tidak begitu, wah bisa jebol langsung. Kalau tidak center, itu ya kopling plan tapi yang dipasang karet. Tahu ini karet, kopling karet ini apa? Plan ini poros ya. Nah, ini mobil saya pernah punya, ini mobil Fiat tahun 67. Nah, itu diantara apa namanya? Gearbox sama poros gardan. Nah, itu ada kopling karetnya. Jadi kopling karet di sini memang kami seperti ini. Jadi ini karet. Dulu pernah jebol ini saya pakai di Tulungagung. Di sana nggak ada, balik lagi ke Malang, beli di Malang, pasang sana. Ini karet, puter karetnya ya, seperti plan gitu kelihatannya. Jadi ada lubang-lubang, tinggal masang plot, diberi baut, sudah jadi. Kopling karet bintang. Nah, ini yang karetnya kalau kita lihat ada gardan juga nanti ya. Nah, yang ini kopling rantai, kopling gigi, rantai, macam-macam ya. Kemudian ini rantai tinggal, mungkin sering melihat ini nanti di pabrik untuk menghubungkan kecil-kecil pakai rantai. Kopling grup, ya gardan seperti gardan ya. Ya, saya bilang tadi ini ya. Nah, ini saya habis ngajar minggu lalu, kamu terus siangnya ini kena ini sampai sekarang ini, tapi sudah negatif ini. Isoman tinggal batuknya aja. Nah, nanti tetap kita menghitung poros, utamanya poros di sini. D, nah D di sini kita lihat di tabel sini D. Nah, jadi misalkan diameter poros ketemu 20 mili, tinggal ngambil aja 20 mili, ambil garis pertama ini semua. Contohnya ini, luar ini diameter kopling luar berapa? Sudah ada di sini, ya. Terus C ini hubungannya ini berapa diameternya? Sudah ada. B sudah ada. B itu antara apa? Antar bautnya itu di antara baut sini. Jadi nanti kalau menghitung torsi kekuatan bautnya ya torsi dulu, setelah itu torsi dibagi jari-jari ketemu gaya. Gaya pernah bautnya dibuat berapa, nah itu terserah. Biasanya genap itu 2 itu jarang, biasanya 4, 6, terus 8 gitu.
Nah, terus di sini ada F dan semuanya, ini ada ukurannya semua ya. Jadi kalau kita lihat lengkap, plan ini mau buat sendiri bisa saja, tapi harganya jauh lebih mahal. Beli aja murah ini dari cor-coran, tapi belum dibolong, belum ada lubang, jadi masih buntu. Tengah sudah ada, tapi porosnya tidak, masih kecil. Kalau seperti ini masih 20. Kalau yang 20 ya. Nah itu pasaknya juga belum ada, jadi nanti tinggal bawa ke bengkel, lepaskan poros, masang tempat pasak. Loh, pasaknya ngitungnya gimana ya seperti kemarin itu. Tuh ya. Kalau di sini ya semua sudah komplit ini. Jadi nanti tidak usah mendesain, menghitung lebar tebal planknya ini berapa, nggak usah gitu. F ini berapa, di sini sudah ada. Pasar halus sudah ada semua. A ada dan sebagainya. Nah, jadi nanti kopling dalam pikiranmu harus ngitung poros. Poros sudah dihitung, hitung pasak. Pasak sudah dihitung, nah ini lihat di tabel gambar sini, tabel sini. Porosnya ketemu berapa? Ketemu 80. Nah, tinggal pilih aja. 80 yang aman ya kita pakai yang ini. Bukan 63 sampai 80, tapi 71 sampai 90, 80. Tengah-tengahnya. Kalau 90, jangan pakai yang 90 ini. Tengah-tengahnya sini. Tuh, ya. Kalau diameter poros ketemu 110, di sini nggak ada. Kamu ngitung sendiri nanti. Itu. Dasarnya ya gampang. Seperti ini. Kalau sudah poros ketemu, tinggal menarik. Misalkan diameternya ketemu 45 poros, ya, tinggal narik dari sini. Terus 45, jadi diambil di sini. Jangan ambil 45 ini ya, yang antara 40 sampai 50. Itu, ambil di sini. Nanti semua ini ada, coba antara, apa namanya, baut berapa ini, apa ini tadi, antara baut B kan, ini. Lalu 45, baut B berarti 132. Jari-jarinya berarti 60. Nah, tuh ya. Nanti untuk menghitung kekuatan ini. Ya, seperti biasa, ada daya, ada putaran, terus ada faktor koreksi. Untuk kejut apa-apa seperti yang lalu hitungannya, nggak usah pakai yang ini. Untuk hitung daya dan sebagainya, torsi rumusnya yang lalu. Nggak usah ngikuti ini hanya untuk melihat ininya saja. Tegangan geser, poros yang diizinkan. Kemarin tegangan ultimate dibagi faktor keamanan dikalikan 0,8 untuk geser ya. Faktor K, faktor CB tidak usah, kemarin sudah pakai yang faktor keamanannya besar. Sudah. Untuk kejut. Ukuran kopling, kalau sudah ketemu porosnya, ini sudah tinggalnya tepi saja. Ini. Terus, kemudian B, untuk menghitung baut. Bahan baut, nah ini. Bahan baut apa? Misalkan ST 40. Nah, ST 40 itu 40 kg per milimeter persegi.
kemudian faktor keamanannya misalkan diambil 20, oh berarti 2. Ini karena geser, 2 dikalikan 0,8, jadi 1,6 kilogram per milimeter persegi. Terus untuk menghitung diameter bautnya. Dan untuk menghitung diameter baut gimana? Bukan 1, ditentukan N-nya, jumlahnya berapa. Nah, itu. Kamu tentukan 4. Nah, jadi nanti hitungannya seperti di bawah ini. Torsi hitungnya seperti kemarin ya. Pi per 4 di baut kuadrat kali tegangan geser kali N efektif. Jadi yang efektif nanti dibuat berapa? Bautnya misalkan 4, N-nya ya 4, gitu aja sudah gampangannya. N-nya 8, dibuat 8. Jadi itu ukuran dari gambar tadi, bagi 2. Kenapa bagi 2? Ya, yang memperhatikan tadi. B kalau dibagi 2. Jari-jari. Jari-jari, iya. Itu ya, jari-jari. Jadi di sini gaya ini. Pi per 4 ada tegangan kali ME ini gaya. Terus ini kali jari-jari sama dengan torsi. Torsinya dihitung dari rumus yang lalu, yaitu ya nggak pakai momen ya ini, jadi torsi langsung. Ada kopling itu menerima torsi langsung. Nah, sehingga di sini akan ketemu nanti kalau tegangan bautnya ini, tegangan gesernya ini sudah ketemu seperti tadi, misalnya 1,6, torsinya ada, B ada, NE ditentukan, D ketemu sudah diameter bautnya. Ya itu ya. Ini ada faktor keamanan macam-macam, sudah nggak usah nanti bingung. Nah, sekarang untuk latihan menghitung. Kopling, kamu tulis ya. Ditulis, kopling plan kaku, kopling plan kaku dipakai untuk menghubungkan poros, dengan daya 50 HP, putarannya 300 RPM. Bahan poros dari ST50, bahan pasak dari ST37, bahan baut dari ST42. Rencanakan kopling plan tersebut. Ya, itu ya. Oh ya, ini bebannya beban kejut ya, beban kejut. Ya udah, cepet-cepetan. Oke.
rusak dulu. Jadi dia dibuat misalkan lainnya 30 itu dibuat 20 faktor keamanan, nggak apa-apa. Itu ya. Terus bautnya itu geser tadi, kejut sama dengan 30 nggak apa-apa. Ya sebenarnya dibuat 25 nggak masalah. Porosnya ini yang utama 30. Di lain kali mungkin bisa diperhitungkan seperti itu. Jadi kalau rusak itu pertama pasak, terus kedua bisa baut, kan murah itu ya. Pasak murah, baut murah. Kalau porosnya jangan sampai rusak, nah itu ya. Terus turun, terus hingga torsinya ketemu ini 1187 nih. Ini tergantung ya. Oh iya tadi 900, oke. 1187, sekian Newton meter. Kalau jadikan kilogram mili, nah berarti kan di sini bukan kilogram per milimeter, tapi kilogram milimeter ya. Coba lihat yang kanan itu ya. Ini beberapa tadi kilogram per milimeter, bukan. Torsi itu kilogram milimeter, Newton meter, kilogram sentimeter itu ya. Jadi kali bukan bagi. Terus pasak bersama poros ini ya 1,6. Oke. Terus diperhitungkan ketemu sudah ini semua 75, ketemu 75 ini ya. Ya. Sampai poros ada pertanyaan untuk lainnya? Nah, kalau tidak ada, setelah ketemu porosnya 75, dipilih di tabel. Tabel tadi ya, tabel coupling frame tadi. Nah, di sini kamu lihat porosnya di antara mana dan mana, nah itu dipilih di situ ya. Kemudian itu sudah ada tabelnya termasuk panjang naf. Panjang naf ini nanti tempat pasak, perhatikan ini cuma 100 ya. Terus kemudian lihat bautnya B200 ya ini ya. Saya nggak lihat ini ya. Ya kamu cek lagi nanti itu. Kemudian jumlah baut ditentukan 6. 4 boleh nggak apa-apa. 8 boleh. Sebenarnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boleh saja. Cuma kenapa kok saya bilang genap tadi, baginya sudutnya itu gampang. Misalkan diambil 5, bagi sudutnya sulit, 380 dibagi 5. Berapa derajatan itu? Ya. Lebih baik dibagi 4. Bagi 4 berarti 90-an derajat. Dibagi 6, 60-an derajat. Posisi porot apa? Baut ke baut itu ya. Terus naik. Nah, pasak. Nah, ini sebenarnya ini faktor keamanan 20 enggak apa-apa, tapi enggak apa-apa ini ya. Sekian. Sudah dihitung ketemu sekian kilogram ya, tergantung diameter poros. Kemudian ini ada ketentuan L tadi, kalau dihitung biasa, kalau B-nya dibuat 1/4 ya, 1/4 dari 75 atau dibuat 20 gitu aja ya. Ini panjang pasaknya ketemu 100 lebih. Yang lain-lainnya juga gitu. Nah,
Kalau 100 lebih nggak mungkin. Nanti di ngait kemana kan nggak ada. Maka dari itu dibuat panjang pasak sama dengan panjang nah 100, sehingga untuk bisa kita hitung apa kita hitung eh, B-nya lebarnya. Nah, terus naik lagi lebarnya akhirnya ketemu berapa ini 25. Nah 25 ini harus dicek lagi, dicek di mana itu ya, memenuhi syarat nggak ini 25 ini, coba ngeceknya di mana. Cek di kata-kata di buku elemen mesin ini, sebentar halaman berapa lihatnya. Halaman 27, coba lihat. Coba lihat halaman 27. Sudah ketemu semua? Kan di grup Sabri dulu buku ini ya. Perlu diperhatikan bahwa lebar pasak sebaiknya, nah itu berapa? 25-35%. Nah, 25-35% dari diameter poros. Nah, punyaanmu tadi bintang berapa? 25, 25 mili. Porosnya berapa? 75. 75. Berapa persen itu? 1/3, Pak. Ya, 33%. 33%. Masuk enggak di sini? Masuk, Pak. Masuk lah itu. Caranya gitu ya. Sudah dihitung gini terus punya aku ketemu 30. Waduh, enggak masuk ini 75%. B-nya ketemu 35 misalkan atau 30 lah ya enggak masuk. L-nya sudah ngepres sekian. Caranya gimana? Faktor keamanannya tadi diturunkan coba. Jadi agak dibuat lemah pasaknya itu. Tadi kan 30 dibuat 20 gitu. Itu ya. Untuk semuanya. Ini ada tadi yang ngitung ketemu 160 siapa nih? Panjang pasak. Siapa tadi? Gak apa-apa ini sudah benar. Cuma memang belum tahu ini kan tadi. Siapa tadi ya? Panjang pasak 160 atau 100 berapa? Mana tadi? Aulia, kamu berapa kamu tadi? Oh, Aulia ketemu 103. 103, Pak. Iya. Nggak boleh dibulatkan ke bawah, nggak boleh ya. Dibulatkannya ke atas. 103 ya dibuat 110 gitu. 105 paling dekat. Itu ya. Terus nanti dicek seperti ini tadi. Jadi yang dicari bukan L tapi B. L-nya tentukan 100 misalnya. Ya, oke. Tadi ada yang 166 sahabat tadi.
Loh, yang ngerjakan tadi siapa? Yang ketemu 160-an? Baru saya tak buatkan kolom ini. Oh, Aulia kemarin juga sudah pernah kerjakan. Tetap aja yang kerjakan. Dan juga kerjakan Iqbal. Apa aja berhenti. Yang lainnya gimana enggak ngerjakan ini? Siapa ini? Sulistio. Sulistio. Pasarnya berapa ya? 119, 120. Nah ini ya. Ini harus dibuat seperti punyanya bintang tadi ya, diganti intinya apa namanya, yang dicari jadi B-nya, L-nya ditetapkan. Pak, tadi izin bertanya Pak. Eh, Pak, tadi untuk B-nya itu saya ambilnya 35% dari diameter porosnya Pak. Jadi B-nya itu udah ketemu duluan 28 mm. Terus kok ketemunya panjang Mas ini? Yang L-nya ini terus L-nya itu nyari di bawahnya lagi Pak. Jadi pakai B-nya yang sudah ketemu tadi. B-nya ketemu berapa ini? 30%, ketemu 22 ini ya? Ketemu 28 itu Pak. B 30% dari DS. Ini 22,5 punyamu. Ini Sulistio ya? Aulia Arifin Pak. Oh, Aulia bukan. Yang sulis ini. Yang tadi, yang 120 L-nya. Tapi caranya seperti itu ya, sudah tahu kan ya. Yang penting sudah ngerti, jadi kalau mengerjakan pagi nanti sudah benar gitu. Ersendro. Wala Ersendro kemarin juga sudah mengerjakan ya, lumayan. Terus, ya, pas itu. Ini siapa lagi nih? Alexander. Nah, Alexander L-nya
166. Enggak apa-apa, karena tadi kan belum tahu. Bentar, ini dari mana ini? B-nya dibuat berapa ini? Buat 19 ya Pak. Oh, 19, iya. Ya enggak apa-apa, berarti ini B-nya nanti dirubah. Atau B-nya ditentukan dari sampai 35% maksimum tadi, setelah itu hitung L-nya bisa. Atau L-nya yang tentukan aja yang paling gampang. Kalau untuk kopling ini, khusus kopling ini. Terus kalau L-nya misalkan ketemu di bawah 100, bagus, nggak apa-apa. Misalkan panjang hubungan atau nafnya itu 100, terus pasarnya ketemu 80, nggak apa-apa. Lebih baik ini. Jadi semua mesti terkait mengait pasarnya itu ya. Oh, ini dibuat 19 tadi ya. Oh, makanya kok besar sekali. Ya itu kalau dirubah saya kira sudah bisa itu ya. Ya tidak apa-apa, ini harga ini mengerjakan gini. Ya, termasuk benar lah. Karena memang belum saya terangkan kan tadi ya, Ibu Mir belum tahu. Oke, berarti hari ini ada berapa orang? 1, 2, ya kok pas gitu. Nah, 1 Muhammad Iqbal salah lalu lagi. Kurang teliti. Kurang 60-nya tadi. Iya Pak, sedang merevisi. Iya. Nah ini yang ngerjakan 1, 2, 3, 4. Nah, yang lalu-lalu ada 4 orang. Iya, 4. Sekarang tambah Alexander. Oke. Ya. Ini minggu depan lagi. Minggu depan apa nih banyak? Sebenarnya. Kalau itu bisa nanti saya kira untuk lainnya mudah saja untuk menghitungnya. Seperti untuk rantai dan sebagainya itu. Nanti ada kopling pen juga, kopling apa? Pakai pen. Nah. Ya sudah, untuk Bambang, kamu live ya. Ini saya kamu live, kamu stop screen. Oke. Saya tak screen. Nah. Ya tadi itu di sini ya kuncinya ini. Nih, jangan melebihi kalau bisa ya. Terus panjang pasak sebenarnya juga ada aturan, yaitu 0,75 sampai 1,5 diameter poros ini. Jadi kalau kalau tadi 75, makanya dibuat 75 kali 1,5 kan masih 100 lebih ya. Cuma napnya yang kurang tadi, tidak bisa panjang nap. Ini sebentar ya, balik ke kopling.
Sebenarnya masuk ke pasak sebenarnya ya, cuma itu juga kopling biasanya gini. Nah, seperti bus kopling, ada ya bus kopling itu gini, karena porosnya kecil, ya kopling itu dimasukkan, kita apa, selubung dimasukkan, nah ini di bor, ini ada bor, di bor. Terus di sini di pen gitu aja, pen, pernah lihat? Porosnya tidak besar, kecil. Jadi ini poros, terus ini ya boleh dikatakan pipa gitu aja ya, pipa begitu, ngepres ini sudah, terus pipa itu dibor sama porosnya, tembus, terus ini dibor sama porosnya tembus, terus dimasuki pen. Masuk pen, sudah itu jadi kopling. Nah kalau itu ngitungnya gimana? Hitungnya ya berdasarkan geser itu aja. Pennya dibagi dua luasannya. Kalau baut tadi dibagi satu, jumlahnya 6 kan ada 6 luasan. Kalau yang pen tembus gini ya ada 2 yang putus. Itu ya. Sebenarnya masuk pasak itu enggak kita masukkan. Ya, ada pertanyaan? Nah, saya lihatnya ini minggu depan programnya apa ini? Ini yang nggak ngerjakan, yang lihat pengerjaan temannya. Jadi kalau tes nanti itu jangan sampai nilainya jelek-jelek ya. Sama semua, tapi kemarin hanya separuh, waduh. Nah, Pak izin tanya Pak. eh, Untuk di tekanan permukaan itu kan butuh diameter poros sama kecepatannya Pak ya. Itu yang menentukan diameter porosnya itu besar atau kecil sama putarannya cepat atau lambat itu gimana Pak ya? Soalnya tekanan permukaan ini kan ada tetapannya gitu Pak. Kalau misal porosnya kecil, kecepatannya lambat itu 8 kg per milimeter kuadrat kayak gitu Pak. oh yang satu tadi ya. Yang T itu ya. Yang PA itu Pak, tekanan permukaan yang diizinkan. Ya T ya, untuk hitung T itu. Ya, untuk ngitung tinggi pasaknya. Nah ini toh, ya untuk menghitung T ini. Harga PA adalah sebesar 8 untuk poros dengan diameter kecil, 10 untuk poros dengan diameter besar, dan setengah dari harga-harga di atas untuk poros berputaran tinggi. Nah, putaran tinggi kok justru lebih kecil itu kenapa? Ya rumus saja. Putaran poros tinggi kok lebih kecil, tekanan yang diperbolehkan kok kecil.
misalkan tekanan poros kecil, terus putarannya tinggi. Nah, itu boleh separuh dari ini. Porosnya besar, putarannya tinggi, boleh separuh dari ini. Nah, kenapa kok boleh? Kok justru lebih kecil putarannya tinggi? Apa enggak banyak itu? Nah, kenapa? Semakin besar putaran, torsinya semakin besar, Pak. Gimana? Semakin kecil putarannya, torsinya semakin besar. Nah, torsi semakin besar berarti gayanya semakin besar kan? Berarti tekanannya semakin besar. Nah, itu. Jadi balik ke rumus saja. Rumusnya yaitu ke torsi tadi. Kalau putaran tinggi, torsinya kecil. Berarti tekanan permukaannya ya kecil nanti kan gitu. Ya, paham ya? Untuk Ya, dapat. untuk parameter putaran besar atau kecil itu berapa RPM gitu, Pak? Tinggi itu biasanya sudah, kalau sedang itu sekitar 1000 itu sudah sedang. Kalau motor sudah di 2 kutub itu 3000 RPM. 2 kutub itu sudah tinggi itu, 3000 RPM. Tapi kalau untuk alat-alat di mesin perkakas dan sebagainya di bengkel itu untuk putaran rendah semua itu, tidak ada yang sedang, jarang itu. Disebut 1000 RPM itu sudah jarang itu ya. Jadi cenderung ke putaran lambat kalau untuk pengerjaan di mesin-mesin perkakas. Kalau otomotif itu putaran tinggi biasa sudah. Makanya barangnya biasanya kecil-kecil. Karena putaran tinggi, torsinya jadinya kecil gitu. Itu batasan sedang, tinggi, sedang, kecil itu tergantung dari ini alat peralatannya ya. Untuk apa itu. Nanti ada di tabel. Di elemen mesin yang lain itu ada itu. Memberikan seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Tadi sudah buka. Sudah update. RPS dulu pernah saya bagikan ya. Halo? Ya, pernah, Pak. Masa? Bentar. Mana ya? Saya mesti nggak terlalu jauh gitu maksudnya. RPS mana mungkin ada di ya.
Ini minggu ke-6. Nah, itu pemindah daya, ya kopling ini tadi. Minggu ke-7, minggu depan bantalan, berarti sudah topiknya sudah beda nanti. Menjelaskan bantalan jenis bola, jenis bantalan jenis roll. Oh, berarti bantalan manu belum. Oke. Ya. Ada pertanyaan mengenai kopling ini tadi? Ya bisa semua ya. Bantalan itu untuk persiapan minggu depan jadi biar bantalan 103. Aduh, nggak ada ini. Ya, saya tahu toh, ball bearing ini, ball bearing. Roll ini, ball, roll ya, roll tunggal, roll ganda, untuk gaya aksial dan sebagainya. Nah, utama nanti apa di situ yang harus dihitung pertama kali? Ya, pasti menghitung diameter. Balik lagi ke situ. Makanya diameter kemarin kita ulang-ulang berapa kali supaya supaya tahu benar. Karena kalau udah bisa itu, untuk makin ke belakang nggak bisa terus. Cuma tabelnya ini nggak diberikan gayanya di sini sayang. Ya nanti saya carikan tabel bearing. Karena ada di sini nanti untuk gaya-gayanya, kemampuan bearing itu bisa berumur panjang, pendek, dan sebagainya. Umurnya berapa, ya itu ada, bisa kita hitung semua. Nah ini jamnya, umur kita di STM sudah dari menghitung pemakaian jarang, sebentar sebentar, terus menerus, pemakaian terus menerus, keandalan tinggi. Ini STM sudah mahir berarti ini. Ya, mengoreksi bearing, waduh, tinggi sudah STM. Kelihatannya hitungannya di sini nggak ada STM. Kekerasannya ada, lapis krum atau tidak, ya ini bahannya mengandung apa, ada, cara melumasinya, ada, ya. Waktu STM dulu diajarin enggak? Tidak, Pak. Tidak, waduh. Ini STM lah ini, untuk menghitung kerusakan karena kelelahan. Umur bantalan ada, cuma di tabelnya kok nggak ada bebannya. Nah ini nanti, nah ini beban ekivalen,
ada aksialnya apa enggak, kalau ini depan. Terus kalau suhu faktornya ada, semakin tinggi suhunya, faktornya semakin besar. Yo, nih, baris tunggal, baris ganda, oh ini anunya. Kayaknya nggak dibeli. Nyari nanti di Google berarti. Oh, ini ada. Ban statis, dinamis. Jadi menghitung reaksi A, B, dan sebagainya itu juga diperhitungkan untuk menentukan bebannya ini. Nah, ini untuk minggu depan ya. Mungkin hari ini sekian dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan.